Wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya sebagai seorang difabel ingin menjelaskan nih banyak mitos-mitos ataupun kesalahan yang masih dikaitkan oleh penyandang disabilitas. Ada yang begini, disabilitas itu sekolahnya harus sekolah umum atau harus sekolah umum atau sekolah luar biasa. Nah, ini tergantung. Jadi banyak yang disabilitas itu sekolahnya sekolah khusus. Enggak juga, jadi tergantung kalau misalnya dulu pengalaman saya itu biasanya harus ada psikotes. Nah, nanti psikolognya nih yang menyarankan apakah disabilitas itu layak atau bisa atau tidak mengikuti pendidikan di sekolah umum gitu. Terus disabilitas itu cacat ya. Nah, sebenarnya istilah-istilah cacat itu sudah tidak digunakan lagi teman-teman karena cacat itu identik dengan produk gagal ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu tidak ada yang gagal ya. Jadi walaupun ada orang yang kelihatannya rusak, tapi bukan berarti ciptaan Tuhan itu gagal, teman-teman. Jadi disabilitas itu orang-orang yang punya hambatan baik fisik, mental ataupun intelektual. Terus apa sih kok banyak banget disabilitas itu? Tunanetra itu apa? Nah, tunanetra itu orang-orang yang tidak bisa melihat atau orang-orang yang punya keterbatasan dalam penglihatannya. Contohnya ada eh, gini, banyak yang kayak gini nih. Kok ada ya tunanetra bisa lihat uang? Kok ada ya tunanetra bisa tulis huruf awas? Nah, ada, tapi mungkin penglihatannya itu misalnya 10% atau 15%. Tapi udah dia nggak bisa naik gitu. Dia hanya sisa 15%, penglihatan yang tersisa itu gitu. Jadi tunanetra pun ada dua jenis. Yang saya tahu ada yang total, ada yang low vision. Kalau low vision berarti yang masih punya sisa itu tadi yang 15% atau 10% ya dia sisa penglihatannya itu gitu. Tuli teman-teman udah tahu. Kemudian ada lagi disabilitas intelektual atau orang-orang yang punya IQ di bawah rata-rata ya, di bawah normal, batas normal gitu. Kemudian ada juga autistik. Nah, mitosnya tentang autistik ini seringkali dikaitkan sama orang-orang yang tidak mau bersosialisasi atau orang-orang yang selalu ingin sibuk sendiri. Padahal teman-teman, autis itu sebenarnya adalah partnya, bagian dari gangguan perkembangan. Kalau teman-teman lihat di literatur, autis itu gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi komunikasi sosial sama perilaku. Jadi komunikasi sosial sama perilaku. Komunikasinya itu gimana? Dia dalam berbicara ada nggak keterlambatan, misalnya yang tadinya misal di usia 1 tahun dia sudah bisa mama, papa iya enggak, nah itu tapi kok belum bisa gitu ya. Nah, terus kalau autisme itu biasanya coba lihat eye contact-nya, matanya sering mau natap mata enggak kalau ketemu sama lawan bicara gitu ya. Atau misalnya dia ini kok kayak nggak ada ketertarikan ya. Ya jadi ya seperti itulah autisme gitu. Terus ada nggak perilaku yang berulang? Jadi autisme itu kompleks teman-teman. Bukan berarti orang-orang yang nggak mau bergaul atau orang-orang yang lu main HP mulu kerjaannya lu autis ya. Nah, bukan berarti dia autisme teman-teman. Tapi mungkin bisa jadi perilakunya autis ya, tapi orangnya nggak autis gitu. Jadi kita jangan pernah nge-label mereka dengan sebutan-sebutan seperti itu teman-teman, karena autistik itu masalahnya kompleks ya, komunikasi, interaksi sosial, sama perilakunya ini dia suka nggak ngelakuin hal-hal yang sifatnya diulang-ulang terus. Jadi misalnya ketika dia punya rutinitas, kalau rutinitasnya diganggu dia bakalan cemas setengah mati, bakalan marah. Nah, itu biasanya ya. Tapi anak autis itu kan masing-masing itu pasti berbeda ya, spektrumnya luas, spektrum itu luas sekali gitu. Jadi ya, tapi pada umumnya seperti itu. Jadi kompleks teman-teman. Jadi bukan berarti oh nih autis gara-gara pola asuh, misalnya gara-gara dicuekin mulu sama orang tuanya jadinya autis. Nah, itu autis itu balik lagi gangguan dari perkembangan. Kapan munculnya? Munculnya masa kanak-kanak ya, awal gitu, 0-2 tahun itu. Usia 2 tahun, 1 tahun itu mungkin udah bisa terlihat gitu gejalanya. Jadi nggak ada yang oh kamu autis ya, masa remajanya autis. Nggak ada yang seperti itu teman-teman, karena itu adalah gangguan dari perkembangan. Terus ada juga nih yang bilang kalau disabilitas itu
kayak tunanetra buta itu bisa disembuhkan gak sih? Nah, itu tergantung. Penyebabnya itu tergantung. Jadi kalau kayak kasusnya saya itu tidak bisa melakukan donor mata atau donor kornea mata gitu ya. Jadi urusan bisa disembuhkan atau tidaknya itu tergantung teman-teman. Kalaupun ada disabilitas tertentu yang memang gak sembuh, tapi dia membaik, dia bisa berkembang, walaupun gejalanya mungkin masih ada gitu. Jadi nih tunanetra kesini aja nih pasti bisa sembuh. Nah itu tergantung juga, jadi jangan sampai kita salah ngasih info, atau ngasih infonya itu malah ujung-ujungnya jadi nggak bermanfaat juga, karena ya balik lagi bahwa tidak semua tunanetra itu atau kebutaan itu bisa disembuhkan. Nah gitu saja ya teman-teman, beberapa hal yang terjadi kepada disabilitas ini. Mudah-mudahan nanti awareness kita semakin lebih sadar bahwa mereka itu ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Terima kasih.